Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV 10. Salam jumpa kembali dari saya Karla Ratna dalam program Bincang Psikologi. Persembahan TV 10 seperti biasa hadir untuk Anda, tentu saja dengan tema-tema psikologi yang erat kaitannya dengan apa yang terjadi dengan kita, permasalahan sehari-hari. Kadang hal-hal sederhana yang mungkin ketika Anda mau curhat ke psikolog tuh sungkan, tapi akan kita bahas di sini. Nah, untuk itu kita tunggu nih, untuk Anda yang punya permasalahan-permasalahan, ya kayaknya kalau disampaikan ke psikolog tuh kok kayaknya ringan banget gitu. Cobain aja dulu curhat di sini. Nah, siapa tahu nanti ketemu deh solusinya atau paling tidak terurai permasalahan Anda. Di nomor WhatsApp ini gratis, Anda bisa manfaatkan ya. Insya Allah nanti kita bahas di episode yang akan datang. Nah, kali ini Karla berada di Padepokan Patrap Surakarta milik psikolog kita Pak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak? Baik. Alhamdulillah. Semoga kabarnya selalu baik karena 2025 penuh tantangan. Selalu diingatkan untuk itu ya. Ya intinya kan semakin termotivasi ya Pak ya harapannya ya. Dengan tantangan ini membuat semakin termotivasi, harapannya begitu. Tapi Pak, setiap diri manusia dalam menjalani kehidupan itu tidak pernah lepas dari berbagai ujian dan cobaan. Dari kedua hal ini akan segera diketahui sejauh mana dan sedalam apa sih sebenarnya keimanan kita ya Pak ya. Dan katanya kesabaran dan ketabahan itu adalah kualitas mental yang memungkinkan seseorang ataupun individu untuk bertahan dalam kesulitan tanpa frustasi berlebihan ataupun tanpa menyerah. Jadi kesabaran dan ketabahan. Nah, ini yang akan kita perbincangkan Pak, bagaimana untuk membangun kesabaran dan ketabahan. Tapi kita harus tahu dulu nih, apakah ada perbedaan antara kesabaran dan ketabahan? Konsepnya bagaimana ini? Sabar, yang satu sabar, yang satu tabah, yang sering diucapkan, jangan-jangan kita nggak tahu nih konteksnya, apakah ini sama atau berbeda. Karena kenyataannya dua hal ini adalah kunci supaya seorang individu itu mampu bertahan dalam kesulitan, tanpa frustasi, dan tanpa perasaan menyerah. Nah, ketabahan, kesabaran. Kalau dari ilmu psikologi melihatnya itu seperti apa Pak? Dua hal ini. Dua halnya, sabar sama tabah ya. Sabar sama tabah. Kayaknya ini kakak beradik ya. Kakak beradik, bukan kakak beranak ya. Atau malah saudara kembar kayaknya. Saudara kembar. Iya. Jadi sebenarnya sih kalau kita mengartikan sabar dalam arti yang sebenarnya ya, itu mengacunya itu pada satu keadaan positioning gitu, di mana dia itu sudah bisa berada di atas perasaannya. Sudah bisa di atas perasaannya, gimana maksudnya itu? Jadi kan namanya sabar ya, itu pasti kan ada ujian, cobaan, ya kan, kehilangan, ya apalagi lah yang bisa menyebabkan orang itu menjadi tidak sabar gitu ya. Nah, atau perilaku orang lain yang berulang ya, misalnya pasangan lah, perilaku pasangan yang selalu membuat kesalahan yang berulang-ulang gitu kan, ya sabar, lama-lama kan. Nah, berarti di sini kan memang dia belum berada di atas posisi, berada di atas perasaan gitu. Dia masih berada di perasaan saja, cuma tekanan itu dia masih kuat gitu loh. Nah, kuat itu maka dia mengatakan saya masih sabar nih. Dia masih kuat itu. Tapi kalau orang itu membawa beban 5 kilo, jadi misalnya ini 5 kilo ya, saya pegang terus, lama-lama aja juga kuat juga pasti. Ya ini kuat. Jangan kan 5 kilo ini aja nggak ada, 5 kilo aja kalau gini terus ya tetap nggak kuat. Iya. Nah, jadi konsepnya itu masih dia menahan. Sabar itu menahan. Ya, maka orang mengatakan kesabaranku sudah habis. Ya kan? Iya, betul. Nah, loh kok bisa habis? Ya jelas lah, dia menahan konsepnya. Oh ya, sabar kan? itu menahan. Dia menahan, makanya dia nggak lama-lama nggak kuat. Nah, ada satu ya, tapi itu maaf ya, tapi itu jauh lebih baik gitu loh. Menahan itu masih lebih baik daripada langsung ini ya.
Karena kalau dikeluarkan juga itu akan menimbulkan problem baru. Ya. Tapi seperti ini pun kalau tidak segera perbaiki juga lama-lama ya nggak tahan juga gitu kan. Ya seperti itu tadi, mengangkat itu nggak berat, cuman kalau terus-menerus dilakukan, ya kan lama-lama tetap ada batasnya. Ada batasnya. Katanya sabar nggak ada batasnya tapi Pak. Nah itu kalau di positioning. Oh, positioning. Dia berada di atas perasaan dia. Oh gitu. Nah itu baru. Ya berada menyadari perasaan dia. Nah itu baru dia bisa lebih kuat. Bukan lebih kuat, dia akan tidak terkena hempasan emosionalnya itu. Ya. Nah yang benar itu sebenarnya ya sabar yang tidak ada batasnya gitu. Jadi dia bisa berada di atas perasaan dia. Mana sih orang yang kena ujian yang berulang-ulang gitu, ya pasti emosinya pasti kan, ya kan, hempasan-hempasan itu ada. Nah, agar kita kuat dan bisa bahagia dengan berbagai hempasan emosional itu, kita bayangkan saja lah analoginya itu seperti orang yang main berselancar. Ya kan, berselancar itu loh, di laut itu loh, di ombak itu loh, berselancar itu dia berada di atas ombak. Iya. Dia bisa memainkan ombak, dia bisa berada di atas ombak lah. Bukan memainkan ombak nggak bisa ya. Nggak bisa. Dia bisa mengatasi ombak, dia berada di atas ombak itu. Nah sama seperti orang sabar itu harus bisa berada di atas gelombang perasaan dia. Dia bermain di situ. Jadi dia tidak melawan, tidak mengusir, tidak menolak. Justru gelombang yang tinggi perasaannya itu justru dibuat mainan sama dia. Jadi kayak berselancar gitu. Nah itu akan kuat, nggak ada habisnya. Ya sabar saya nggak ada habisnya. Saya asik-asik aja. Mungkin yang bikin jengkel itu yang akan habis. Bisa jadi begitu. Nah, ini kan konsep mindfulness sebenarnya, menyadari nafas. Itu sebenarnya menyadari nafas itu dan menyadari emosi, menerima emosi. Itu jatuhnya sabar. Ya, itu tadi. Pasti muncul sabarnya, muncul tabahnya, muncul ikhlasnya, muncul qanaahnya, muncul serba kecukupannya gitu. Oh, sampai serba kecukupannya. Wah, semuanya muncul. Kena semua. Oh. Jadi kelebihan dari kita mampu berada di atas perasaan kita itu kita akan mendapatkan sebuah kondisi-kondisi emosional yang positif, ya kan? Ya batas sabar saya ada batasnya, itu kan negatif sebenarnya. Berarti memang nggak kuat betul, dia posisimu salah. Kenapa? Karena menahan itu Karena tadi. menahan. Bukan berada di atas perasaannya. Bukan berada di atas perasaannya. Gitu. Nah ini memang mungkin bagi sahabat tipe 10 mungkin agak ini ya. Tapi itu nyata gitu. Karena kalau kita sedih itu, kalau kita marah itu berarti nggak sabar ya. Kalau kita marah itu ada yang tahu bahwa kita sedang marah. Kamu tadi ngapain? Aku tadi marah. Loh, kok kamu tahu? Tadi marah, yang tahu siapa coba? Kan yang sadar itu, yang mindful itu. Ya kan? Ya jangankan itu, mimpi aja dia tahu kok. Yang mindful itu. Kamu tadi mimpi apa semalam? Iya, itu aku mau tadi malam mimpi ini loh. Yang tahu kalau kamu tadi mimpi siapa kok kamu bisa cerita? Ya kan? Nah, itu. Jadi ini bukan apa ya, bukan konsep yang sulit sebenarnya, itu sudah ada pada kita, cuma kita mau menggunakan apa tidak. Nah kebanyakan yang saya lihat, yang saya saksikan, itu sabar orang itu lebih banyak terbawa arus emosinya. Dia tidak mau berselancar, berada di atas emosinya, tapi justru terbawa arus emosi. Ya, ini yang menyebabkan ya bertahan. Cuma kalau dia tenggelam di laut tuh ya bertahan, ya kuat, ya sabar gitu. Cuma kalau tenggelam di laut sabarnya
sampai kapan kan ya? Mm-mm. Ya mati lama-lama toh. Karena pemahaman konsepnya yang berbeda Pak ya. Ya. Seperti yang tadi disampaikan di awal, seberat atau seringan apapun yang dibawa, kalau itu konsepnya menahan ya lama-lama tidak akan bisa bertahan gitu kan Pak. Betul sekali. Tapi kalau di atas perasaan itu beda lagi. Oh beda lagi, beda lagi. Jadi dia akan lebih nyaman, dia akan lebih ya asik-asik aja gitu, nggak ada apa-apa. Ya, ini perasaan saya, tapi saya bisa berada di atas perasaan saya. Tapi apa saja sih Pak yang bisa mempengaruhi tingkat kesabaran dan ketabahan seseorang ini? Ya, kalau menggunakan positioning itu hampir semua orang bisa ya. Nah, tapi kalau kuat-kuatan nahan ini tadi ya, setiap orang mungkin ada yang karakternya itu memang dia mentalnya kuat ya bisa ini. Tapi ada yang mentalnya lemah itu ya nggak kuat. Pasti langsung emosional gitu. Ya kan? Jadi kan dikatakan bahwa orang yang sabar itu yang tangguh, yang kuat itu loh. Iya, nahannya bisa berjam-jam. Saya aja baru 3 menit aja udah capek. Ya kuat, dia orang kuat berjam-jam nahan ini kan. Iya, kalau kita kesemutan ya. Berjam-jam. Itu jadi tentang pemahamannya gitu ya Pak ya, tentang konsepnya yang kita harus rubah ya. Ternyata sabar itu bukan perkara menahan. Iya, bukan. Bukan perkara menahan. Gitu. Baik, bagaimana nanti untuk membangun kesabaran dan ketabahan untuk menghadapi hidup yang penuh ujian dan cobaan ini? Katanya kalau cobaan tuh harus dicobain loh. Itu berselancar itu cobain aja. Berselancar itu ya. Jangan kemana-mana karena Bincang Psikologi akan segera kembali untuk Anda setelah jeda. Tetap di TV 10. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi dari TV 10. Masih ada untuk Anda, saya Carla Ratna, psikolog kita Pak Setio Purwanto, dan masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Silahkan, apa saja yang mau dibahas nanti bisa disampaikan di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kemudian episode yang akan datang insya Allah akan kita bahas. Nggak perlu tema yang terlalu berat ya Pak, nggak perlu permasalahan hidup yang berat. Karena sebenarnya masalahnya tuh ya hal-hal sederhana yang terjadi aja sama kita. Betul. Gitu. Apa sih yang membuat Anda merasa tidak nyaman? Seperti kemarin kita cuma bahas tentang perasaan bersalah ya Pak. Yang kadang-kadang tuh ya buat orang tuh ngapain juga perasaan bersalah loh. Tapi kalau buat orang yang punya perasaan bersalah ya itu mengganggu gitu. Betul. Sama halnya dengan yang kita sampaikan kali ini. Menghadapi berbagai ujian, cobaan, ternyata dibutuhkan kesabaran dan juga ketabahan. Kesabaran bukan perkara kuat-kuatan menahan ya Pak. Iya, betul. Nah itu tadi konsepnya yang harus dirubah, mindsetnya yang harus dirubah. Lalu bagaimana cara kita untuk membangun kesabaran dan juga ketabahan yang tadi kalau kesabaran itu sudah muncul semua poin itu ngena ya Pak, bahkan sampai qanaah, sampai semuanya bisa mencakup, include di dalamnya kalau kita bisa sampai pada titik kesabaran itu. Bukan perkara menahan, tapi justru berada di atas perasaan. Bagaimana kita supaya bisa berada di atas perasaan itu, Pak? Bagaimana gitu loh caranya? Iya. Jadi kan perlu ada satu pemahaman ya. Bahwa perasaan ini bukan saya gitu loh. Perasaan itu bukan ini saya. Ini adalah perasaan saya, tapi saya itu bukan perasaan. Iya kan? Samalah dengan ini. Ini handphone saya, tapi saya bukan handphone gitu loh. Oh iya. Jadi antara yang dimiliki dengan pemilik itu berbeda. Kalau perasaan itu adalah yang dimiliki, yang memiliki adalah saya. Jadi sadari itu bahwa yang sedih itu adalah bukan saya, tapi perasaan saya. Paham gitu ya? Agak susah tapi ini memang merubah mindset ya. Merubah mindset. Sahabat tipe 10 kalau mindsetnya berubah gini nanti. Iya, menjalani hidupnya tuh lebih enjoy gitu ya. Tapi kalau dipahami bahwa perasaannya adalah saya, ya sudah itu kebawa perasaan terus. Baper terus itu. Oh. Ya, kebawa perasaan terus itu. Jadi
katakanlah perasaan itu seperti handphone, seperti apa, itu milik kita tapi bukan kita. Bukan saya. Perasaan bukan kita. juga begitu. Iya. Oh, perasaan itu kita punya perasaan, tapi itu bukan saya gitu. Bukan saya. Nah, bukan saya. Jadi setelah kita menyadari bahwa perasaan ini bukan saya, ya posisikan di situ gitu, bahwa ini saya, ini perasaan saya, ini saya, ini perasaan saya. Nah, gitu kan? Oke, perasaan saya sekarang sedang mengalami apa ya? Oh, sedih. Oh, marah. Oh, nahan marah. Nahan marah itu sadari saja bahwa saya sedang nahan marah. Oh, saya begini. Perasaannya saya sedang bergerak naik turun. Sadari saja. Nah, kalau itu sudah, ya sebenarnya kita akan lebih mudah menerima perasaan-perasaan itu. Kalau sudah bisa menerima perasaan, maka mau seberat apapun ujiannya, cobaannya itu nggak numpuk gitu loh. Kenapa orang kok numpuk? Karena gini, ya kalau kita tidak memisahkan antara perasaan dan saya, ketika perasaan itu disakiti orang atau kena ujian atau apa sehingga kita sakit, hati kita sakit, kemudian kita berusaha untuk ya enggak apa-apa, yang sabar, enggak apa-apa, oke. Tapi ini tersimpan di alam bawah sadar. Benar-benar sih tersimpan itu, Pak. Ya kan? Nanti disakiti lagi, ya enggak apa-apa. Sabar. Nah, numpuk lagi, sampah itu numpuk itu loh. Ya numpuk berubah menjadi gas. Oh, meledak. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya dirilis. Oh, perasaan sedih, oh disakiti, oke. Itu merilis, melepas. Oh gitu, oh disakiti, oke. Jadi sampah itu langsung bersih. Disakiti lagi, oke, sampah bersih lagi. Jadi tidak nyimpen, tidak akumulasi di alam bawah sadar kita. Tidak disakiti, oh oke, sabar, gitu enggak ya? Oh, kalau gitu numpuk nanti. Numpuk, sabar. Sabar. Makanya kalau sabar itu kan gini, numpuknya gini, tak tumpuk. Sabar, Oh gitu iya, kan? Betul, iya. Itu artinya dia terjadi proses represi. Represi itu menekan ke alam bawah sadar. Oh iya. Ya kan, makanya tidak jarang orang yang hanya disakiti, dilok ke opol itu dia bisa membunuh. Karena akumulasi ini mungkin ngejeknya tidak sekali dua kali ya. Mungkin ngejeknya berkali-kali, dia diem, sabar, tapi numpuk sampah ini nah, gitu. Harusnya itu tadi, oke, gitu ya. Harusnya, oh sakit hati, oh disakiti, oke, oh ya, itu lepas ya, nggak akumulasi, nanti keisi lagi, gitu lagi, lepas lagi, diisi lagi, lepas lagi, sehingga dia sehat. Ayo kuat-kuatan yang nyakiti hati atau kuat-kuatan aku ngelepas ini gitu. Ngelepas lebih enak daripada nyakitin. Tapi sakit loh Pak itu Pak. Bisa ya cuma gitu. Iya, disakitin nih. Disakitin itu kan ketika ini aja, ketika muncul gitu kan, sakiti. Tapi kalau kita sudah bisa melepas, sudah nggak sakit hati lagi karena saya juga nggak sakit hati, kan itu hati saya bukan saya. Kalau hati saya sakit, ya saya sadari, saya terima, bersih. Jadi sebenarnya problem-problem psikologi yang terkait dengan kekecewaan, ya disakiti, didolimi itu mudah sebenarnya. Tapi kalau ini tidak dilepas, tidak dirilis, ini jadi problem yang besar. Iya, betul. Iya kan, munculnya dendam, munculnya perilaku trauma, munculnya perilaku yang aneh, itu karena tumpukan-tumpukan dari kekecewaan, kesedihan di alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu ya. Makanya kalau kita ngelihat anak kecil yang dibully, kenapa dia diem? Bukan diem, dia akumulasi. Nanti dia nggak mau sekolah kan. Nah, makanya itu contoh anak ya. Anak aja ya, walaupun dia diem, sabar, tapi akumulasi. Tapi nanti ingat, suatu saat dia malah jadi pembuli. Itu bahkan dia jadi pembuli bisa jadi. Kenapa dia jadi pembuli? Ternyata akumulasi keluar ininya, balas dendamnya keluar semua. Bahkan
kenapa orang itu bisa berbuat jahat, bisa membunuh, bisa menganiaya orang? Karena mungkin dulunya dia pernah dianiaya dan tidak dirilis, tidak dibersihkan, tapi disimpan. Nah, ketika dia menyimpan itulah, keluarnya melalui itu. Jadi makanya sebenarnya tumpukan-tumpukan itu berbahaya. Maka dengan konsep menjadi konsep sabar yang tiada batas. Tapi tiada batas harus selalu dibersihkan loh ya. Iya, Ya. itu. Tempat sampah kalau tidak berbatas karena tidak ditumpuk. Nah, tidak ditumpuk, makanya tidak ada Sekali ini batasnya. selesai, sekali ini selesai gitu ya. Gitu. Diterima itu tadi ya Pak ya. Betul rasa sekali, sakitnya. endingnya adalah diterima. Kalau sesuatu diterima itu bersih kok kita. Orang bahagia itu coba lihat, pasti orangnya nerima. Mau orang yang sudah usia 60, 70, 80, 90 dia kok kelihatan orangnya ceria gini tuh pasti orangnya pasti nerimonan gitu ya. Karena psikisnya tuh sehat. Orang nggak nerima itu langsung gini ya. Nah, kalau gini ketegangannya gitu, kalau berlangsung sampai berhari-hari, berminggu-minggu kan sakit tubuhnya. Iya, fisik ke fisik kan ya. Yang sakit. Semua kan tegang, Jantung. tensi, jantung, semua mengikuti ya Pak. Ternyata begitu ya penerimaan. Dengan menerima otomatis semua fisik juga ngikutin ya. Nah, dampaknya orang nerima itu tubuhnya jadi rileks. Nah, kalau rileks. Tapi prosesnya ke menerima itu loh. Ya karena sadar dulu ya. Sadar dulu. Ya, bukan, kuncinya sadar dulu. Tadi kuncinya bahwa siapa sih sebenarnya yang sakit hati itu? Bukan saya. Bukan saya, tapi perasaan. Perasaan. Nah, itu harus diseplit dulu, pahami dulu bahwa kita itu bukan perasaan. Nah, ya kalau saya perasaan, saya nggak akan ngomong perasaan saya. Yang saya itu siapa? Ya kan nyatanya juga ini perasaan saya, ini tubuh saya. Loh yang memiliki siapa? My heart. Hatiku kan, hati saya. Loh berarti ada yang memiliki dong. Kalau my heart itu kan ada yang memiliki, ada yang dimiliki. Berarti kan beda antara my dan heart. I dan heart itu kan berarti kan berbeda. Betul nggak? Iya, betul. Itu aja kita harusnya sudah paham. Nah, kalau sudah itu jangan mau tenggelam di situ. Nah, kalau itu ya kita akan bisa lebih sabar, lebih enjoy, lebih ya apapun lah. Nah, ini proses belajar ya. Proses belajar, beneran belajar ini, belajar sampai pada tahap menerima. Iya. Disakiti loh, bukan sabar ya. Tidak ditumpuk di alam bawah sadar kok. Ya Pak ya. Betul. Tapi justru disadari, diterima. Iya. Oh, aku ini disakiti. Oke, gitu ya perasaannya. Tidak Iya. ditumpuk, sabar ya, gitu Tidak enggak ditumpuk. ya? Selesai saat itu juga. Selesai saat itu juga. Udah gitu ya. Itu kan perasaanku yang disakiti, bukan aku. Iya. Waduh, ilmu tingkat tinggi juga ini. Untuk sampai kepada tahap di mana harus bisa menerima itu, menyadari dulu. Iya. Harus sadar dengan dulu. Kesadaran. Keren Pak. Ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 terkait dengan tema kita hari ini Pak, tentang membangun kesabaran dan ketabahan. Iya. Jadi nilai sabar itu sangat tinggi ya di dalam Islam itu ya. Bahwa bahkan innallaha ma'as-sabirin ya. Sesungguhnya aku ini bersama orang-orang yang sabar, karena memang tingkatan sabar itu tingkatan tinggi. Artinya apa? Orang yang sabar itu orang yang sudah bisa memisahkan antara dirinya dan perasaannya. Sehingga orang-orang ini akan lebih mudah dalam memahami Allah, akan lebih mudah di dalam memahami perasaan dia sendiri gitu. Sehingga ya mari para sahabat di TV 10 ini kita rubah mindset kita bahwa perasaan itu bukan saya, tapi perasaannya adalah milik saya dan saya bukanlah perasaan gitu. Gitu ya, harus dipisahkan. Perasaan itu milik saya, tapi saya bukan perasaan. Iya. Dengan begitu lebih enak ya Pak ya, lebih mudah untuk menerima. Penting untuk dicatat bahwa kesabaran itu bukan sikap pasif atau menyerah pada keadaan, bukan ya Pak ya? Bukan. Tapi sebaliknya ini adalah kekuatan aktif yang memungkinkan seseorang untuk tetap fokus dan bertahan dalam menghadapi kesulitan dengan menerima. Ya. Oke, ya, keren. Kesabaran itu melibatkan keseimbangan antara penerimaan terhadap hal-hal yang tidak dapat diubah
dan ketekunan dalam berusaha mengubah hal-hal yang bisa diubah. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih Pak Setio untuk ilmunya. Sama-sama. Sahabat TV 10, jangan lupa kami tunggu Anda di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Anda bisa curhat di sini, bisa bertanya apa saja di sini juga, silahkan. Dan saatnya saya Carla Ratna, psikolog kita Pak Setio Purwanto dan seluruh kru yang bertugas untuk undur diri kembali menjumpai Anda lagi insya Allah di lain kesempatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.